Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dikarenakan saya ada keperluan, maka saya tidak bisa eh, melakukan Zoom meeting untuk sesi 7 ini. Oleh karena itu, saya akan coba gantikan dengan pembelajaran BLS dengan metode asinkronus. Saya harap Anda nanti bisa lihat presentasi saya melalui video ini. Kalau misalkan ada beberapa hal yang berhubungan dengan materi hari ini ataupun dengan tugas sebelum-sebelumnya yang Anda ingin perlu tanyakan, silakan Anda diskusikan atau Anda tanyakan di WA group ya, agar nanti saya bisa respon dengan cepat. Oke, terima kasih. Kita mulai saja. Oke, jadi sebelumnya di materi sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kita menerapkan teknologi informasi untuk kebutuhan otomatisasi dalam perkantoran. Kemudian kita juga sudah bahas bagaimana saja teknologi telekomunikasi atau jaringan ya ataupun komunikasi antar data yang kita ya bisa terapkan dalam sebuah perusahaan. Nah, hari ini saya akan coba membahas bagaimana kita manage keamanan sistem informasi atau teknologi informasi yang ada di perusahaan agar kita tahu perspektifnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Oke, baik. Saya mulai dulu dengan pengantarnya dulu, bahwa keamanan informasi ini dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan. Ada dua konsep pendekatan. Yang pertama adalah perlindungan sehari-hari yang sering disebut sebagai Information Security Management atau ISM. Ada juga persiapan terhadap operasi setelah bencana terjadi atau setelah terjadinya gangguan atau sering disebut dengan Business Continuity Management ya. Nah, dari dua hal ini tentu ada cara berbeda dan mana yang perlu dilakukan, tentu dua-duanya perlu dilakukan karena kedua hal ini merupakan solusi ketika kita menerapkan teknologi informasi dan bagaimana caranya agar teknologi informasi maupun sistem informasi yang telah diterapkan itu memiliki tingkat keamanan yang baik. Nah, apa yang perlu kita ketahui bahwa keamanan informasi tentu menggambarkan usaha untuk melindungi komputer maupun peralatan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, definisi ini juga meliputi pengutipan, fax mesin, dan semua jenis media termasuk dokumen kertas. Nah, terus apa sih tujuan dari keamanan informasi ini? Ada tiga hal yang berhubungan dengan keamanan informasi. Satu, pertama, kerahasiaan. Jadi bagaimana kita melindungi data atau informasi perusahaan dari orang-orang yang tidak berhak. Kedua adalah ketersediaan. Bagaimana kita meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan dapat digunakan orang yang berhak dan sudah memiliki akses. Dan yang ketiga adalah integritas. Bagaimana seseorang ini perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikannya. Terus apa saja istilah-istilah yang manajemen yang berhubungan dengan keamanan sistem informasi atau keamanan teknologi informasi. Ada dua istilah. Yang pertama adalah Corporate Information System Security Officer. Ini adalah orang yang bertanggung jawab pada sistem keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Mungkin istilah sekarang berubah menjadi Corporate Information Assurance Officer atau CIO. Ini pada prinsipnya sama saja, tapi pada dasarnya CIO ini akan melaporkan pada CEO untuk mengatur jaminan informasi. Nah, terus bagaimana memanage keamanan sistem informasi sendiri? Informasi sistem manajemen terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi ancaman. Yang kedua adalah mendefinisikan resiko dari ancaman yang terjadi. Yang ketiga adalah penetapan kebijakan keamanan informasi yang seperti apa. Dan keempat adalah menerapkan kontrol yang tertuju pada resiko yang akan terjadi. Hal itu pun juga dilakukan dengan benchmark untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko itu sesuai dengan kebutuhan dari sebuah perusahaan. Jika digambarkan maka seperti ini. Ini tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan untuk menerapkan strategi bagaimana menerapkan security information dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau Anda lihat ini berurutan ya, di mana risk manajemennya itu dimulai dengan mengidentifikasi
titik ancaman. Kemudian ketika kita sudah mengetahui ancaman-ancaman yang akan muncul, misalkan contohnya penyalahgunaan user, atau misalkan ada praktek cracker, atau misalkan ada praktek cybercrime dan sebagainya, itu harus sudah diidentifikasi di langkah pertama, karena itu berhubungan dengan risk yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Kemudian setelah kita tahu apa ancaman yang terjadi, maka yang perlu kita tahu apa sih resiko yang akan muncul dari ancaman tersebut. Resiko ini tentu nanti akan dibagi menjadi beberapa tahap level gitu ya. Ada resiko tinggi, resiko sedang, maupun resiko rendah. Nah, semakin tinggi resikonya tentu harus semakin ketat security policy-nya. Nah, dari resiko tersebut, nah kita harus menentukan security policy-nya atau kebijakan keamanannya seperti apa. Semakin tinggi resikonya tentu semakin ketat security policy-nya. Semakin rendah resikonya tentu akan semakin longgar security policy-nya. Nah, setelah menentukan security policy, maka tahapan berikutnya adalah menetapkan kontrol yang bisa dilakukan. Nah, jenis-jenis kontrol pun ini berbagai macam. Ada beberapa jenis, nanti akan saya coba bahaskan di slide berikutnya. Nah, setelah kita menentukan tahapan risk management yang tepat, kita perlu juga untuk melakukan benchmark. Benchmark ini tujuannya adalah memastikan bahwa security policy yang kita tentukan memang sudah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Karena kita tidak pernah tahu gitu, ketika kita melakukan security policy, kita tidak sebenarnya kan ancaman atau kondisi gangguan belum terjadi kan sebenarnya. Oleh karena itu kita perlu melakukan benchmark kepada perusahaan-perusahaan yang sejenis yang sudah pernah menangani gangguan atau ancaman dari sisi keamanan sistem informasi, sehingga kita bisa menerapkan security policy yang tepat. Nah, setelah itu baru kita bisa merevisi kembali implementasi dari kontrol-kontrol yang bisa diterapkan gitu ya. Jadi pada prinsipnya ini adalah satu tindakan risk management atau tindakan yang sifatnya forecasting gitu. Jadi kita memprediksikan apa yang akan terjadi di depan sebelum terjadinya kejadian. Oleh karena itu dibutuhkan benchmark agar kita memahami atau mendapatkan pengalaman konkret dari bidang atau bisnis yang sama, ya. Oke. Nah, terus apa saja jenis-jenis ancaman? Ancaman sendiri dibagi menjadi dua nantinya ya. Dibagi menjadi tiga. Ada ancaman internal dan eksternal, ada yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ancaman keamanan informasi adalah bagaimana seseorang atau organisasi atau mekanisme atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancaman-ancaman tersebut kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi bagaimana ancaman ini bisa muncul dari intern perusahaan maupun dari eksternal perusahaan, baik itu disengaja ataupun tanpa disengaja gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini bahwa di sini ada contoh gitu ya. Di sini ada unauthorized use. Jadi ada penggunaan informasi yang tidak diautorisasi. Kemudian di sini ada unauthorized modification, sama ya. Ada perubahan yang tidak diautorisasi, ada juga perusakan yang tidak diautorisasi, maupun pengambilan atau pencurian yang tidak terotorisasi. Pencurian atau pengambilan data yang tidak terotorisasi. Nah, layer ini nanti tentu bagian layer ini ya, segitiga ini merupakan sisi keamanan yang bisa diterapkan ya, dengan tujuan agar confidentiality, integrity, dan availability tetap terjaga dalam sumber daya informasi yang ada dalam perusahaan. Nah, terus apa saja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memanage risiko yang terjadi dari ancaman yang timbul? Ada empat tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah identifikasi aset bisnis yang perlu dilindungi gitu ya. Terus yang kedua, kenali resikonya. Nah, kenali resikonya ini kita bisa bagi menjadi 4 tahapan, 4 level tadi. Resiko tinggi, resiko sedang, bukan 4, 3 ya. Resiko tinggi, resiko sedang maupun resiko rendah. Terus yang berikutnya adalah tentukan tingkat dampak pada perusahaan jika resiko tersebut terwujud. Dan yang keempat adalah analisis kerentanan perusahaan.
Nah, 4 langkah ini merupakan framework atau model yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ancaman yang terjadi pada sumber daya informasi yang ada dalam sebuah perusahaan. Nah, terus apa yang output dari manajemen risiko yang sudah kita lakukan? Nah, outputnya tentu nanti berbentuk berupa laporan analisis risiko, di mana laporan analisis risiko berisi tentang dokumentasi dari rincian-rincian yang berhubungan dengan setiap risiko yang terjadi. Nah, di situ akan tergambarkan apa sih risiko yang akan terjadi, sumber risikonya dari mana, tingkat keparahan risikonya seperti apa, kontrol yang diterapkan pada risikonya seperti apa, di bagian atau pemilih risikonya siapa, bagian mana gitu, atau sub sub proses mana gitu ya, atau proses mana yang memilih risiko. Terus yang keenam, tindakan yang disarankan untuk mengatasi risiko. Yang ketujuh adalah time frame-nya gitu ya, waktu yang disarankan untuk menangani risiko. Terus yang delapan adalah apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, jadi ke-8 ini yang biasanya dihasilkan dari proses analisis risiko yang kita lakukan terhadap ancaman-ancaman yang mungkin akan muncul terhadap sumber daya informasi yang kita kelola dalam sebuah perusahaan. Nah, terus apa yang kita lakukan jika kita sudah tahu risiko yang terjadi, bahwa maksudnya sudah tahu bahwa akan ada ancaman yang terjadi terhadap sumber daya informasi yang kita miliki dalam sebuah perusahaan, terus kita sudah melakukan analisis resikonya yang akan berdampak pada perusahaan, maka tahap ketiga adalah menentukan kebijakan pengamanannya atau security policy-nya. Nah, security policy ini dibagi menjadi beberapa fase. Jadi beberapa fase ini dibagi menjadi 5 fase. Ada inisiasi proyek keamanan, pengembangan kebijakannya seperti apa, konsultasi dan persetujuan, mengkonsultasikan kebijakan yang telah ditetapkannya seperti apa. Dan berikutnya adalah melakukan penyebaran informasi atau edukasi kepada stakeholder, maksudnya fase 4 itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa semua stakeholder memahami kebijakan atau security policy yang ditetapkan. Kalau saya gambarkan, maka seperti ini hubungan antara fase-fase project security policy, fase-fase penetapan security policy dengan hubungannya dengan stakeholder yang terlibat. Nah, pada saat fase 1 project initiation, biasanya ini akan berhubungan dengan project team yang menetapkan atau yang melakukan riset atau analisis mengenai security policy yang bisa dibangun gitu ya. Nah, ini juga berhubungan dengan security project steering committee. Jadi harus ada dewan dewan pembinanya lah gitu ya, dewan pembinanya ataupun ada dewan pengawasnya gitu ya. Nah, setelah project initiation ini selesai, maka fase keduanya adalah policy development, jadi pengembangan kebijakan. Nah, pengembangan kebijakan ini juga harus dikonsultasikan dengan siapa, dengan orang-orang yang terlibat atau dengan stakeholder yang terlibat. Nah, apabila itu sudah dilakukan, maka yang berikutnya adalah mengkonsultasikan dan mengapprove dari policy security yang kita akan tentukan. Nah, ini juga harus dikonsultasikan dengan pihak manajemen, baik dari level low, middle, maupun top manajemen. Nah, ketika sudah di-approve, maka tahap berikutnya adalah memberikan awareness, kesadaran kepada seluruh organisasi unit. Jadi dari seluruh stakeholder, dari karyawan paling rendah, misalnya dari karyawan dengan jabatan paling rendah sampai karyawan untuk top level manajemen, itu harus diberikan training mengenai kesadaran tentang polisi security sendiri. Dan yang terakhir adalah penyebaran polisi security itu secara tertulis ke seluruh organisasi unit. Jadi kalau di sini tahap penyadaran ini biasanya bentuknya berupa pelatihan gitu ya. Nah, maka di tahap kelima ini bentuknya adalah dokumentasi. Dokumentasi tertulis biasanya berupa SOP gitu ya. Jadi dirancang dulu gitu, diinisiasi dulu, kemudian dikembangkan security policy-nya. Setelah itu dikonsultasikan agar mendapatkan persetujuan. Kemudian kalau sudah disetujui, maka diedukasi
semua stakeholder yang terlibat gitu ya. Kemudian setelah dikodifikasi dan memiliki kesadaran terhadap security yang akan ditetapkan, maka berikutnya adalah didokumentasikan secara tertulis berupa nanti SOP gitu, biasanya seperti itu. Nah, melihat dari itu tentu kita juga harus karena kita bicaranya adalah policy security atau kebijakan keamanan, tentu kita juga harus paham kontrol-kontrol apa saja yang nanti akan muncul dari penetapan kebijakan keamanan tersebut. Yang pertama adalah kontrol teknis, ya, ada kontrol akses dan ada sistem deteksi interupsi. Nah, kontrol teknis ini berhubungan atau dibangun saat pengembangan sistem. Jadi ketika pengembangan sistem informasi dilakukan di perusahaan, maka perlu ditetapkan kontrol-kontrol keamanan yang akan melekat pada sistem informasi yang dikembangkan. Terus kedua, ini kontrol akses. Nah, dasar untuk keamanan informasi tidak bro. Nah, kontrol akses ini ditentukan setelah sistem informasi digunakan atau dijalankan oleh perusahaan. Nah, di sini mulai ditentukan orang-orang yang bisa mengakses sumber daya informasi yang ada di perusahaan, seberapa besar aksesnya, terus bagaimana bentuk aksesnya. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, sistem deteksi intrusi adalah melakukan analisa untuk mengetahui kira-kira akan terjadi apa pelanggaran keamanan sebelum terjadi pelanggaran tersebut. Jadi ini sifatnya adalah peramalan gitu ya, bukan peramalan ya, sifatnya adalah analisa ke depan lah gitu ya, forecasting lah, mendeteksi kira-kira ketika kita sudah menerapkan sistem informasi yang ada di perusahaan, kira-kira apa gangguan-gangguan yang bisa muncul gitu ya. Nah, dari situ tentu nanti bisa menentukan kontrol-kontrol yang sifatnya preventif gitu ya, seperti itu. Oke, nah kalau saya gambarkan, saya akan coba bahas lebih lanjut dulu mengenai akses kontrol ya. Nah, akses kontrol sendiri dibagi menjadi 3 layer. Jadi di sini ada identification, ada authentication, ada authorization. Nah, identification ini biasanya berhubungan dengan mengidentifikasi user gitu ya. User ini berhubungan dengan setiap user harus memiliki password. Nah, setelah itu, setelah user atau password ini sudah bisa masuk ke dalam sistem, maka yang berikutnya mengautentifikasi apakah betul user password ini memiliki akses, user password ini digunakan oleh orang yang berhak gitu ya. Ini adalah proses autentifikasi. Dan terakhir adalah kalau sudah bisa dipastikan bahwa yang menggunakan adalah user yang sudah diberi hak gitu ya, maka yang berikutnya adalah diberikan autorisasi. Nah, autorisasi ini biasanya berhubungan dengan hak dia atau apa ya, kewenangan dia terhadap akses data yang dia bisa gunakan gitu ya. Makanya di sini kalau Anda lihat ini lebih ke akses control files yang berhubungannya. Sedangkan yang untuk tahapan identification maupun authentication itu berhubungan dengan user profile. Nah, setelah tahapan authorization ini, maka nanti si user bisa mengakses database ataupun software labelannya dengan prasyarat bahwa setiap tahapan ini akan dicatat di audit log dengan yang pada akhirnya audit log ini adalah sebagai security report yang dibuat oleh perusahaan yang nantinya akan dilaporkan ke CEO dari perusahaan tersebut. Itu yang seperti itu. Jadi layernya ada 3 layer ya. Ada identifikasi, ada autentifikasi, ada authorization. Okay. Nah, dari identifikasi ini kita bicaranya, penjelasannya adalah bahwa di identifikasi ini biasanya tadi seperti yang saya jelaskan, kita memberikan kata sandi atau user gitu ya. Ini mengidentifikasi penggunanya. Setiap pengguna harus memiliki kata sandi gitu ya. Dan setiap pengguna harus unik ya dengan kata sandi yang tersendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah autentifikasi. Ini adalah identifikasi awal yang digunakan untuk memverifikasi hak dari pengguna. Ya, biasanya adalah dengan menggunakan smart card atau token atau chip identifikasi. Dan terakhir, otorisasi pengguna ini adalah dengan lolosnya pemeriksaan identifikasi dan autentifikasi, maka seorang dapat diberikan wewenang pada tingkat atau level 1 gitu ya, yaitu adalah sebagai user. Nah, setelah itu adalah dengan lolosnya pemeriksaan identifikasi dan autentifikasi, maka seorang dapat diberikan wewenang pada tingkat atau level 1 gitu ya, yaitu adalah sebagai user. Nah, setelah itu adalah dengan lolosnya pemeriksaan identifikasi dan autentifikasi, maka seorang dapat diberikan wewenang pada tingkat atau
pada tingkat atau pada tingkat akses ya, tingkat akses dari pengguna tersebut. Apakah pengguna tersebut bisa diizinkan untuk membaca saja, atau pengguna tersebut bisa diizinkan untuk merubah datanya, atau sebagainya ya. Nah, jadi tiga layer ini yang menentukan dari sisi kontrol akses. Nah, berikutnya kita lihat dari sisi technical control. Nah, dari technical control ini berhubungan dengan hal apa saja yang bisa diimplementasikan ke dalam sistem informasi atau teknologi informasi yang diterapkan di perusahaan. Salah satunya adalah firewall. Nah, firewall ini fungsinya adalah sebagai filter atau penghalang yang membatasi data yang mengalir antara jaringan perusahaan dan internet. Ini dibagi menjadi tiga, ya, ada packet filters, ya, ada circuit level firewall, ada application level firewall. Ya. Nah, pada dasarnya firewall ini adalah penerapan kontrol secara teknis terhadap sistem informasi yang berjalan dalam sebuah perusahaan. Nah, selain firewall, ada juga kriptografi. Nah, kriptografi ini lebih, kalau tadi firewall itu berhubungan dengan jaringan komputer, maka kriptografi ini berhubungan dengan penyandian data. Nah, penyandian data ini tujuannya adalah agar data yang dikirim atau data yang digunakan jauh lebih aman, karena dibutuhkan hak akses untuk dibutuhkan hak akses untuk mendeskripsi data tersebut. Nah, pada prinsipnya kriptografi ini lebih diterapkan pada pengkodean gitu ya. Nah, adapun jenis-jenis kriptografi itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah kriptografi asimetris. Ini yang terkenal ada Data Encryption Standard, DES, ya, ada Pretty Good Privacy, PGP, ada System Request, SAHMIR, Element, RSA. Nah, DES ini menggunakan kunci tunggal untuk mengenkripsi data deskripsi, sedangkan RSA merupakan metode enkripsi yang populer menggunakan 2 kunci. Jadi yang DES ini menggunakan 1 kunci, sedangkan RSA menggunakan 2 kunci. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya sih kriptografi ini banyak jenisnya lah. Implementasinya seperti apa tentu Anda bisa pelajari lebih lanjut, atau mungkin sudah dipelajari di mata kuliah lain mengenai keamanan sistem informasi. Nah, saya hanya memberikan contoh sederhana aja modelnya seperti apa mengenai enkripsi RSA. Kalau Anda perhatikan di sini ada komputer klien dan ada komputer server. Ketika si komputer klien merequest informasi ke komputer server, tentu si komputer server akan memberikan public key-nya gitu ya. Nah, di mana si public key ini fungsinya untuk mau sebaliknya ini mau server ke klien atau sebaliknya ya. Pada prinsipnya tergantung, misalkan kalau klien yang minta server, maka server menyediakan public key. Tapi kalau klien yang mengirimkan data ke server, maka server yang memberikan public key-nya. Nah, prinsipnya public key ini fungsinya adalah untuk mengencrypt data yang dikirimkan. Nah, di mana si public key ini, di mana data yang sudah diencrypt ini akan terkirim ke tujuannya, kemudian di tujuannya sudah akan mendecrypt menggunakan private key. Jadi di sini kita bisa ketahui bahwa ada 2 jenis kunci, ada public key, ada private key ya. Nah, jadi ini bisa dilihat dari arahnya dari mana, terserah. Pada prinsipnya sih intinya data yang dikirim harus di-encrypt dulu menggunakan sandi tertentu gitu ya. Kemudian ada 2 kunci, 1 kunci untuk mengencrypt, 1 kunci lagi untuk mendecrypt, gitu, seperti itu. Nah, jadi secara prinsip ada perbedaan yang menonjol antara akses kontrol maupun technical control. Kalau akses kontrol ini kontrol yang diterapkan kepada pengguna, sedangkan technical control ini adalah kontrol yang diterapkan pada media, baik itu komputernya, sistem informasinya, jaringan komputernya, atau bahkan mungkin pada data yang digunakannya. Nah, terakhir adalah sistem deteksi instruksi. Nah, sistem deteksi instruksi ini terdiri dari 2.
ada formal control, ada informal control. Sistem deteksi instruksi ini adalah lebih condong kepada awareness dari penggunanya. Nah, awareness pengguna ini bisa ditemukan dengan menggunakan kode etik atau kode of conduct gitu ya. Jadi bahwa setiap pengguna punya kode etik tertentu dalam menggunakan user dan passwordnya. Misalkan tidak boleh digunakan di public komputer, misalkan tidak boleh digunakan di public connection gitu ya, atau sebagainya. Yang kedua adalah adanya dokumentasi prosedur dan praktek yang diharapkan secara tertulis. Jadi setiap pengguna dari sistem informasi harus tahu persis bagaimana prosedur penggunaan sumber daya informasi yang ada di perusahaan, atau kalau tata cara yang benar, yang aman, agar sumber daya informasi di perusahaan tetap bisa diakses. Terus yang ketiga adalah adanya proses pemantauan atau pencegahan perilaku yang bertolak belakang atau yang tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Itu formal control yang bisa ditetapkan. Dan yang berikutnya ada juga informal controlnya. Yang pertama adalah menanamkan budaya perusahaan pada karyawannya. Yang kedua adalah memastikan pemahaman tentang misi tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah program pendidikan dan pelatihan. Dan yang keempat adalah program pengembangan manajemen. Jadi keempat kontrol ini, baik pun kontrol informal maupun kontrol formal, pada prinsipnya adalah bertujuan untuk memberikan awareness gitu ya, kesadaran kepada karyawan agar si karyawan ini mendukung security policy yang ditentukan oleh perusahaan, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah saya bahas mengenai ISM-nya, maka saya coba akan bahas juga mengenai Business Continuity Management. Jadi Business Continuity Management ini adalah seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwa ini satu tindakan-tindakan yang dilakukan ketika gangguan terjadi gitu ya. Bagaimana caranya perusahaan tetap melanjutkan aktivitas bisnisnya, tetap melakukan proses bisnisnya walaupun terjadi gangguan gitu ya. Maka yang perlu diperhatikan adalah rencana mitigasinya atau kontingensinya. Nah, rencana kontingensi ini juga best practice-nya adalah jangan dibuat plan yang hanya satu plan saja yang besar gitu ya. Jadi hanya memiliki satu plan saja yang ketika terjadi gangguan tersebut, tapi sebaiknya dibikin beberapa plan. Nah, beberapa plan ini berhubungan dengan rencana daruratnya seperti apa, ada backup plan-nya, ada juga plan untuk record catatan-catatan penting gitu ya. Jadi praktis yang baiknya atau best practice-nya terhadap BCM ini adalah kita tidak menetapkan satu rencana kontingensi besar gitu. Karena untuk menerapkan rencana kontingensi besar ini jauh lebih sulit, butuh waktu yang lebih lama, bahkan bisa jadi rencana kontingensi yang besar ini mengganggu aktivitas proses bisnis yang terjadi. Sedangkan tujuan BCM ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa ketika terjadinya gangguan atau ancaman, proses bisnis tetap berlangsung. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat rencana-rencana yang lebih detail gitu ya, dirinci gitu ya. Maka dirincinya ke dalam beberapa domain. Nah, dirincinya adalah ke dalam ketiga domain ini. Ada rencana daruratnya, ada rencana cadangan jika rencana darurat ini tidak berjalan, dan yang terakhir ada dokumentasi terhadap rancangan tersebut agar memudahkan kontingensi atau mitigasi resiko yang terjadi, kurang lebih seperti itu. Nah, terus pada tahap akhirnya, terus bagaimana kita mencapai kontrol yang tepat yang bisa kita implementasikan di perusahaan. Nah, dari jenis-jenis kontrol yang saya jelaskan, dari jenis kontrol yang sebelumnya saya jelaskan barusan, pada prinsipnya ketika kita ingin menerapkan security policy pada perusahaan, yang penting kita sadar bahwa security policy pada perusahaan itu akan berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan security tersebut, dan akan juga berbanding lurus dengan tingkat kenyamanan bagi stakeholder yang terlibat.
makin aman sesuatu proses bisnis, akan makin mahal mengimplementasikannya. Akan makin tidak nyaman juga penggunanya karena banyak aturan yang harus diikuti. Nah, walaupun seperti itu, ada beberapa pertimbangan lain untuk industri-industri tertentu, contoh di perbankan, e-commerce, atau beberapa industri lain yang sejenis seperti fintech dan sebagainya. Nah, biasanya di industri-industri itu tingkat keamanannya harus sangat tinggi, tapi tidak boleh mengorbankan kenyamanan pelanggan, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena di industri-industri ini stakeholder tidak hanya internal, tapi stakeholder yang dilibatkan juga eksternal atau bahkan pelanggan dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan keamanan sumber daya informasi itu tidak boleh mengorbankan tingkat kenyamanan dari penggunanya. Nah, ini pembahasan yang bisa saya berikan mengenai konsep atau manajemen risiko atau manajemen keamanan sistem informasi ataupun teknologi informasi yang bisa diterapkan di dalam sebuah perusahaan. Nah, dari hal yang saya bahas ini, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan satu bentuk model ketika nanti Anda diminta menerapkan sistem informasi, Anda sudah memikirkan juga sisi keamanan dari penggunaan sistem informasi tersebut. Nah, adapun rujukan-rujukan yang biasanya digunakan untuk security policy itu ISO 27000 ya. Ada juga risk management ISO 31000, ada juga itu yang ISO 27000 itu untuk sistem keamanan sistem informasi. Untuk manajemen risikonya ada di ISO 31000. Untuk proses assessmentnya bisa menggunakan COBIT ya, COBIT versi 51 yang terakhir. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu pembahasan yang saya berikan mengenai sesi 7 hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi ini, silakan Anda tanyakan di WhatsApp group maupun Anda bisa tanyakan juga di forum ya. Tapi sebaiknya Anda tanyakan di WhatsApp group saja gitu ya. Terus untuk tugas sistem informasi perkantoran yang sesi 8 mengenai presentasi, saya sudah siapkan ya assignmentnya ya. Itu saya sudah siapkan di e-learning ya. Ada di e-learning di perkantoran. Nah, ini ya. Nah, di sini Anda silakan nanti kumpulkan tugas kelompoknya mengenai presentasi sesi 8 ya. Jadi yang dikumpulkan file PDF-nya maupun file presentasinya ya. Ini Anda wajib mengumpulkan maksimal tanggal 23 ya. Jadi tanggal 23 itu hari Senin ya, minggu depan ya, karena tanggal 24-nya kita ketemu ya, dan Anda harus presentasi. Maka sehari sebelumnya materi presentasi kelompoknya sudah harus dikumpulkan biar saya bisa coba baca-baca dulu lah gitu ya. Terus untuk kelas yang 4 SI reguler, pengumpulan tugas sertifikasi satunya untuk praktikas 3.1 sudah saya buatkan ya. Ini ya di sesi 6. Nanti Anda silakan kumpulkan step by step dari soal yang Anda kerjakan di praktikas 3.1. Kemudian Anda simpan menggunakan format file PDF dengan nama NRP, nama kelas. Kemudian Anda upload di sini gitu ya. Oke, itu pembahasan yang bisa saya berikan. Untuk absensinya silakan Anda, untuk absensi sistem informasi perkantoran hari ini sesi 7, silakan Anda absensi di learning. Nanti akan saya buatkan di forum diskusi ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.